Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, miliki sikap hati yang benar, ya. Miliki sikap hati yang benar dalam menghadapi pandemik ini, ya. Miliki sikap hati yang benar. Saudara, ternyata segala sesuatu yang kita alami, ya, segala sesuatu yang kita alami itu sangat ditentukan oleh bagaimana sikap hati kita. Saya ulangi, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu ternyata sangat ditentukan oleh sikap hati kita. Semua kita pernah dengar cerita, ada kejadian kecil, perkara kecil dalam hidup ini. Cuma sikap hati orang yang mengalami masalah itu panik. Semua kita tahu, akhir daripada sebetulnya perkara kecil itu menjadi besar dampaknya karena sikap hatinya panik atau ketakutan. Saudara, di dalam banyak hal, kalau sikap hati kita salah menghadapi sesuatu, walaupun perkara itu perkara kecil, itu bisa merusak, bisa mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang gak kita harapkan itu terjadi. Contoh, walaupun tidak semua kita pernah, apalagi yang sering, mengalami gak punya uang, ya. Tapi pasti beberapa di antara kita ada yang pernah ngalami gak punya uang, atau yang sering ngalami gak punya uang. Pernah ingat gak? Gak punya uang, kalau sikap hatinya benar, maka gak ada uang pun itu bukan masalah. Bisa, ya, menikmati hidup apa adanya. Nah, saya harap saudara mengerti contoh-contoh ini, bahwa sikap hati itu sangat penting dalam menghadapi hal apa saja. Nah, saya percaya makin banyak umur kita, makin bertambah angka umur kita. Kalau saya nggak berkata makin tua usia kita, pasti kita sudah pernah punya pengalaman menghadapi masalah-masalah berat, menghadapi masalah-masalah kritis, menghadapi masalah-masalah menakutkan dan menegangkan. Coba ingat-ingat itu. Dan kalau sampai detik ini, di Indonesia sudah tanggal 28, yang di Eropa 27 malam, yang kami di Amerika 27 siang. Sampai detik ini, kalau saudara dan saya masih bisa duduk bersama-sama belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berarti kita semua adalah pemenang-pemenang yang sudah pernah menghadapi masalah-masalah berat, masalah-masalah kritis, masalah-masalah yang sangat menyulitkan di waktu-waktu yang lalu. Setuju ya kalau saya katakan kalimat ini? Maka itu di hari-hari yang menakutkan karena pandemik ini, tadi 2 jam yang lalu, seorang sahabat baik saya, Mbak Tuhan, dari Surabaya, pelayanannya untuk tunawisma atau homeless, ya, di pinggiran Kalimas, di depan Pasar Keputaran, 2 jam yang lalu dipanggil Tuhan. Nah, dia adalah om dari pendeta Samuel Kusuma, ya, pendeta Lukas Kusuma yang di Balikpapan. Itu adik kandung mamanya. Saya sedih, kemarin kami berjuang untuk minta kemurahan Tuhan, ngeri menghadapi penyakit ini. Padahal istrinya berapa waktu lalu meninggal karena sakit. Jadi sekarang anak-anaknya yatim piatu. Tadi saya kontak dengan
kakaknya yang ada di Los Angeles, apa yang bisa kita buat ini untuk anak-anaknya yatim piatu ini. Nah, keadaan begitu menakutkan. Tapi percayalah, sikap hati kita yang menentukan bagaimana cara kita menghadapi semuanya ini. Nah, mari kita lihat sikap hati yang bagaimana yang Tuhan inginkan kepada kita untuk kita berani menghadapi fakta-fakta yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Puji Tuhan, dari kemarin tadi pagi atau kemarin malam, kita semuanya tahu bagaimana Koping Wi sedang dites karena tiba-tiba panas tinggi. Nah, secara keadaan memang takut. Nah, begitu sambil menunggu hasil tesnya yang berapa jam itu, semua kita berdoa. Nah, sikap hati ini menentukan. Puji Tuhan, berapa jam yang lalu hasil tes dari rumah sakit keluar, dinyatakan negatif dari COVID. Puji Tuhan untuk itu. Nah, semua itu sikap hati kita. Saudara, sikap hati kita itu sangat ditentukan. Perhatikan, sikap hati kita sangat ditentukan oleh siapa yang kita percayai dan apa yang kita percayai. Saya ulangi lagi, sikap hati kita sangat ditentukan oleh siapa yang kita percayai dan apa yang kita percayai. Nah, siapa itu berarti pribadi. Wajar kalau ada orang sakit percaya kepada dokter keluarga, karena sesekian banyak tahun dokter keluarga ini merawat keluarga orang itu. Wajar. Lalu apa yang kita percayai? Ada orang-orang tertentu yang pegang satu merek obat, nggak mau ganti-ganti, sebab merek obat ini atau jenis obat itu sudah dipakai oleh keluarganya selama berapa generasi. Wajar. Itu apa yang kita percayai. Nah, itu sikap hati kita. Lalu yang kedua, apa yang kita pandang dan yang kita dengar. Info dan semua kejadian yang masuk lewat mata kita dan masuk lewat telinga kita, itu yang akan menentukan sikap hati kita bagaimana. Hari-hari ini kita melihat sosial media, kalau dipakai dengan betul dan baik, wah, itu luar biasa. Kita tinggal duduk saja, pegang handphone kita, woi, dapat berita dari seluruh dunia. Tapi kalau kita baca terima berita sampah atau hoax itu, nah itu meracuni. Itu akan mempengaruhi sikap hati kita. Berapa waktu yang lalu Teddy Andrew itu bilang, ketika Indonesia dinyatakan pusat COVID dunia. Siapa yang bilang? Nah, di Indonesia yang dinyatakan positif itu belum 3 juta, belum. Ya, kita nggak berharap sampai 3 juta. Nah, 2 juta lebih. Padahal penduduk Indonesia kan 271 juta. Kalau yang positif 2 juta lebih, itu berarti hampir 1% atau 1% lebih dikit. Bagaimana bisa dikatakan Indonesia jadi pusat COVID dunia? Bahkan ketika Olimpiade Tokyo dibuka, lalu ada salah satu TV Korea memberitakan dengan nada negatif tentang berapa negara ketika defile, tim masing-masing negara tampil. Nah, salah satu disebut oleh reporter TV Korea Selatan, ini negara pusat COVID dunia. Marah berapa orang Indonesia itu. Nah, itu berita yang dilebih-lebihkan. Memang yang meninggal nggak sedikit. Tapi kalau kita baca, yang sembuh jauh lebih banyak daripada yang meninggal. Nah, apa yang kita dengar dan apa yang kita baca itu mempengaruhi sikap hati kita. Jelas gak ini saudara? Nah, yang ketiga ini,
Berbahagialah setiap kita. Dengar ya, berbahagialah setiap kita. Kalau yang kita percayai adalah Bapa kita di surga di dalam nama Tuhan Yesus, dan apa yang kita percayai adalah Alkitab atau firman Tuhan, yakin tidak, sikap hati kita akan benar. Walaupun sekitar kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan masalah, penuh dengan ngeri berita-beritanya. Jelas ya? Jadi penting sekali. Tidak ada yang lain yang kita percayai kecuali Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita percaya kepada firman-Nya. Alkitab ini, itulah kehidupan yang Tuhan ingin kita miliki. Jadi tidak ada cara yang lain. Maka itu siapapun kita yang sedang belajar saat ini, mari hidup ini kita arahkan. Terima kasih kepada Ibu Hanaun yang akan membuka Alkitab buat kita. 2 Taware 20 ayat 12, Hana. 2 Taware 20 ayat 12. Mari kita baca. Oh, Pak Filipus dari Tulungagung. Oke, cepat sekali nih Pak Filipus ini. Nah, saudara yang belum kenal Pak Filipus dari Tulungagung, ya nggak apa-apa ya Filipus, papi cerita. Pak Filipus ini lumpuh, ya dia lumpuh waktu nggak jauh dari depan rumahnya ada orang naik motor kecelakaan. Nah, Pak Filipus ini nolong untuk ngangkat dia dan bantu ngangkat sepeda motornya. Nah, depan rumahnya itu jalannya tikungan. Nggak tahu bagaimana ada mobil nikung. Pak Filipus ditabrak. Nah, ditabrak mobil karena dia nolong orang. Dia lumpuh sampai hari ini. Tapi hidupnya luar biasa. Dia bisa jadi berkat. Nah, rajin belajar firman Tuhan. Nah, ini Pak Filipus ini. Ya, maka itu jangan mengeluh dalam hidup ini. Selalu mengucap syukur. Ya, Filipus 2 Taware 20 ayat 12. Ayat yang ke-12. Jadi rajin ikut Zoom belajar dan selalu menayangkan Alkitab. Puji Tuhan. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kalau saya boleh katakan, saya tidak tahu tentara apa yang hari-hari ini sedang menyerang hidup kita, hidup keluarga kita, hidup bisnis kita, hidup pekerjaan, pelayanan, hidup kita semuanya. Tentara model apa dan dari kerajaan mana? Bukan itu yang kita persoalkan. Bukan COVID-19 yang kita hadapi, tapi sikap hati kita. Terus Raja Yosafat berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Jelas bukan berarti ini masalah berat. Kalau saudara baca ayat 1 ayat 2 nanti ya. Tiba-tiba 3 pasukan dari 3 kerajaan menyerang kerajaan Yosafat tanpa persiapan. Mereka bingung. Nggak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar, masalah yang besar ini. Saya ulangi, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Saudara catat sikap hati ya yang dilakukan Yosafat. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ayat, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami terarah kepadamu. PS, Engkaulah Tuhan kami, hukumlah mereka. Karena kami ini tak berdaya menghadapi tentara yang banyak itu yang mau menyerang kami. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Sebab itu kami datang kepadamu minta tolong. FAYH,
Filipus, ya, yang di bagian bawah, FAYH, ya. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghentikan mereka? Kami tidak sanggup melindungi diri terhadap serangan pasukan yang demikian besar jumlahnya itu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi kami berharap kepadamu semata-mata. Nah, dari ayat ini kita belajar berapa besarnya masalah yang kita hadapi, betapa beratnya persoalan hidup yang kita sedang alami, betapa sulitnya untuk melihat fakta hidup ini. Hari ini kita harus bertobat. Kalau sikap hati kita gentar dan ketakutan, maka kita kalah sebelum berperang. Tolong catat kata ini. Kalau kita dalam menghadapi hal apa saja, bahkan hal sekecil apapun, kalau kita putus asa, kita patah semangat, kita kehabisan akal, catat, maka orang seperti itu sudah kalah sebelum perang. Ingat itu. Yosafat bersama kerajaannya belum perang karena tidak siap. Tiba-tiba masalah datang. Dia ngaku di hadapan Tuhan, kami tidak tahu bagaimana menghadapi peristiwa ini, tidak tahu. Tapi sikap hatinya, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, COVID memang menakutkan. Maaf loh, dalam situasi seperti ini banyak orang-orang yang gak ngerti dunia kedokteran jadi sok pinter jadi dokter karena menghafalkan semua obat, vitamin untuk COVID. Juga akhirnya banyak yang pinter jadi ahli virus dadakan. Orang ngomongin virus padahal gak ngerti apa-apa. Wih, ada varian Delta. Wih, ada varian Lambda. Wih, ada varian apa. Saya selalu bilang kepada rekan-rekan, sudahlah, nggak usah ngomongin varian. Ngomongin sego pecel, nasi goreng, rawon itu masih lebih enak. Betul nggak saudara? Karena kita nggak ngerti. Ingat kesaksian Yosafat tadi, kami nggak tahu mesti apa. Wih, dalam situasi seperti ini, berseliweran tiap hari di sosial media kita. Pakai obat ini, pakai obat itu, pakai jahe dicampur ini, pakai minyak kayu putih, pakai ini. Sampai susu beruang aja jadi laku. Waduh, orang jadi panik, saudara. Bisa bayangkan nggak? Kalau semua berita di sosial media diikuti semua. Saudara bisa bayangkan badan orang itu, organ-organ tubuh orang itu akan jadi apa? Kalau semua yang tertulis itu dituruti, mau jadi apa? Betul tidak, saudara? Maka itu sudahlah. COVID biarin COVID. Sebentar lagi Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya. Kita nggak tahu kapan dan bagaimana. Sebab Tuhan sayang anak-anaknya. Pasti akan terbongkar kejahatan ini. Makin hari makin kelihatan. Kalau ini ada urusan bisnis, konspirasi, saya nggak tahu. Karena apa? Sudah banyak yang membuktikan Ivermectin, obat untuk cacing itu sudah dipakai 40 tahun lebih untuk mengalahkan virus-virus yang pernah terjadi sejenis SARS. Wow. Tapi kelompok-kelompok tertentu menghalangi karena itu murah sekali. Nah, ini loh faktanya. Maka itu dalam kondisi seperti ini, kita tidak boleh ketakutan. Walaupun kita harus berjaga-jaga dan hati-hati. Beda loh saudara, ketakutan, sikap hati yang sedang ketakutan menghadapi ini semua, itu menyebabkan imun
kekebalan tubuh kita itu jadi menurun karena takut. Oh, dari Alabama mengirimkan dalam bahasa Inggris King James, neither know we what to do. Jadi nggak tahu kami mau buat apa. But our eyes are upon thee. Tapi mata kami tertuju kepadamu, Tuhan. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Papa untuk pemeliharaanmu. Nah, jadi sekarang keputusan kita di dalam menghadapi situasi yang berat ini, situasi yang nampak menakutkan. Maaf ya saudara, jangan mikir macam-macam. Selama saya hidup sampai 65 tahun lebih ini umur saya, belum pernah hampir tiap hari saya mendengar berita ada orang yang saya kenal, anak rohani saya meninggal. Hampir tiap hari. Bahkan Sabtu yang lalu saya harus mimpin pemakaman salah seorang anak rohani saya dari Surabaya. Aduh, sedih sekali melihat ini. Maka itu mari hari ini kita betul-betul arahkan pandangan mata kita hanya kepada Bapa di surga. Sudah, jangan ke yang lain-lain. Lagi sekali, berhati-hati itu harus. Tadi saudara kita dari Sydney menyatakan karena kasus meningkat, Sydney lockdown lagi sampai awal Agustus. Aduh, sedih sekali melihat fakta ini. Tapi bagaimanapun juga, ayo mata kita tertuju kepada Tuhan. Sam, Papa senang kamu gabung. Ini anak saya dari Lampung. Nah, sikap ini yang kita perlu, kita miliki dalam hidup ini. Nah, sikap hati setelah ditentukan oleh siapa dan apa yang kita percayai, ditentukan oleh apa yang kita lihat, kita baca, dan kita dengar. Hal berikut, sikap hati kita itu sangat ditentukan oleh mindset kita, pola pikir kita. Ya, saudara pernah tahu nggak? Orang yang pola pikirnya positif, dia akan jarang kena sakit. Karena imunnya kebal, naik, meningkat. Karena pikirannya positif. Orang yang pikirannya negatif, aduh, itu yang gampang terserang penyakit. Nah, tapi dalam hidup ini, pasti orang setuju, nggak mudah untuk merubah mindset. Betul. Tapi buat kita anak-anak Papa di surga, merubah mindset itu semudah balikkan telapak tangan. Karena seringkali saya berkata ya, anggap di pojok pelipis kanan kita ini ada tombol. Nah, setelah saya ajak beberapa saudara yang sering stres, takut nggak bisa tidur, takut ini, saya ajari, coba ya, jari jempolmu dan jari telunjukmu seperti memegang suatu knop atau tombol, dia di pelipis kananmu, dan kamu sambil baca Alkitab, nanti saya tunjukkan ayatnya. Nah, terus saya bilang, dengar ya Daniel, inilah firman Tuhan. Nah, sekarang aku ubah mindsetku, bunyikan ceklek gitu loh, klik. Nah, berarti kita switch on untuk kita ubah mindset kita dengan firman Tuhan. Mari kita buka Kolose 3 ayat 1, 2, 3. Kolose pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Jadi ini pikiran kita harus diset, ya, harus diubah cara pikiran kita. Ya, kenapa? Siapa Tommy Iwani ceklek itu komen di Facebook. Oke ya. Karena itu ayat 1 Kolose 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas,
di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, diajarkan kalau kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Ayat 2, pikirkanlah. Apa? Pasang set otak kita, pikiran kita. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Biarin yang di bumi sedang kacau karena COVID ini. Mau varian apa, sudahlah, nggak usah diurusin. Yang penting kita jaga-jaga. Jangan izinkan semua berita tentang COVID masuk ke hati kita dan pikiran kita, jangan. Biarlah berita tentang COVID itu ada di luar hidup kita. Jangan pernah izinkan masuk. Nah, ini sulitnya. Karena manusia kalau sudah baca sesuatu, apalagi yang jelek, yang negatif, langsung plek masuk. Seharusnya kalau konsep itu kita pakai untuk baca Alkitab, begitu baca sekali langsung masuk. Wih, hidup ini luar biasa. Ini loh masalahnya. Mengapa kalau manusia baca berita tentang COVID, sekali baca langsung nancep? Betul tidak? Ayo ngaku. Baru sekali baca, wih, bisa cerita ke teman ini, ke teman itu, terus broadcast kemana-mana. Hebat bener. Mengapa kalau kita baca Alkitab berkali-kali nggak nyantol-nyantol, saudara? Firman itu kok tidak merubah konsep hidup kita, mindset kita ini loh. Ini yang salah. Saya sampai capek nasihatin banyak orang. Cobalah kamu balik pola yang kamu pakai untuk mendengar berita COVID langsung cek. Tapi kalau dengar berita firman, maaf, kok tetap bego? Jangan tersinggung saya ngomong ini. Kenapa kalau baca berita COVID langsung sok jadi dokter? Betul tidak? Karena mindset kita ngeri memang. Aduh, seperti saya katakan tadi, hampir tiap hari, saudara, berita tentang orang meninggal. Itu saya lihat, saya alami. Aduh, hampir 3 minggu yang lalu, 2 hamba Tuhan dalam minggu yang sama. Satu dari Salatiga, satu dari Cirebon. Saya kenal baik. Aduh Tuhan, menyedihkan mendengar berita ini. Ya, kita nggak bisa buat apa-apa, tapi kita bisa buat, tolong biar ini tidak masuk ke otak kita. Oh, terima kasih. Ada yang bahasa Inggris. Ayat 2. Set your affection on things above. Jadi set on, ya, pasang, arahkan pikiran ini kepada pengaruh-pengaruh pikiran yang di atas. Not on things on the earth. Bukan perkara-perkara yang di dunia ini. Wih, soal vaksin saja, wow, orang paniknya luar biasa sampai hari ini. Sudahlah, paksakan otak kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas, urusan yang di surga. Yang di dunia sudah ada yang ngurus, biarin yang ngurus itu bekerja. Tapi kita yang dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus, biar kita urus perkara-perkara yang di atas. Ayat 3. Nah, kenapa ini semua bisa? Lihat kalimat pertama ayat 3. Sebab kita ini semua telah mati. Kita sudah mati. Ya, waktu kita percaya Tuhan Yesus, berarti kita ikut mati bersama Dia, tapi juga ikut dibangkitkan bersama dengan Dia. Wah, ini luar biasa. Kalau kita sudah mati, lalu bersama Kristus, lalu kita dibangkitkan juga bersama dengan Kristus.
Puji Tuhan, kita senang sekali mengalami perkara-perkara dahsyat. Nah, sudah mati. Nah, maka itu maaf, kalau masih ada di antara kita punya sikap hati yang takut mati. Saya sering berkata kepada banyak orang, maaf loh ya, walaupun gak ada COVID, suatu hari kita masing-masing pasti meninggal gak sih? Loh, betul tidak? Walaupun gak ada COVID, suatu hari nanti kita pasti akan meninggal. Karena itu keputusan kekal. Karena dosa-dosa yang kita dibuat oleh nenek moyang kita. Maka itu kalau kita sudah mati, kita nggak perlu takut mati. Orang sudah mati kok takut mati, berarti orang itu sedang setengah mati. Maka itu takut mati. Betul? Nah, kita nggak usah takut mati karena kita sudah mati. Lanjut Filipus ayat 3, belum selesai papi baca. Oh, cuma punya King James ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Saya ulangi ayat 3. Sebab kita semua yang percaya Tuhan Yesus sudah mati, tapi dibangkitkan bersama Dia. Dan hidup kita, lihat, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Amin. Waduh, luar biasa ini saudara. Saya suka melihat kata tersembunyi, artinya dibungkus bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Saudara, lihat, orang memakai masker, memakai penutup ini, penutup itu, ya. Aduh, ada istilah saya nggak tahu di Belanda, di Amerika, kalau Indonesia istilah APD, alat pelindung diri. Ya, biasanya petugas-petugas kesehatan. Waduh, itu rapat semua, panasnya luar biasa. Nah, saudara, virus itu tetap bisa masuk. Tetapi kalau Kolose 3 ayat 3 terjadi di hidup kita ini tersembunyi di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah tersembunyi di dalam diri Bapa di surga. Filipus coba buka lagi ayat itu, perhatikan. Nah, ini sikap hati dan sikap pikiran kita yang benar. Coba lihat berapa terjemahan lain Filipus ayat 3. Ini keren sekali saudara. Bersyukur kepada Bapa, ya. Ayat, sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Tuhan. Terjemahan lama. Karena kamu sudah mati dan hidupmu ada terselindung berserta dengan Kristus di dalam Tuhan. Yes, sebab kalian sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Tuhan. Terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Karena di dunia ini hidup kita tidak lagi seperti sebelum kita mengenal Yesus. Beda sebelum kita mengenal dan sesudah kita mengenal. Tetapi kita sudah mati terhadap cara hidup yang seperti itu. Dan roh kita sudah bersama Kristus Yesus di surga, di mana Dia hidup bersatu dengan Tuhan. Nah, ini APD atau alat pelindung diri, masker pelindung seluruh hidup kita terhadap virus COVID ini yang paling ampuh dan paling kuat. Saudara catat, kalau saudara dan saya sudah bersatu dengan Tuhan Yesus, maka kita tersembunyi, kita hidup di dalam tubuhnya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus hidup di dalam Bapa di surga. Berarti kita dibungkus, kita dilindungi dengan dua pribadi yang luar biasa, Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Ini yang luar biasa. Maka itu gak usah takut, walaupun kita harus wajib berhati-hati, rajin cuci tangan, hidup bersih itu wajib. Apalagi
cara berpikir kita, mindset kita sudah kita setel untuk ada di surga. Nggak mikir perkara-perkara di dunia ini sama sekali. Wow, kalau hidup itu seperti itu luar biasa. Filipi 4 ayat 8. Ini pikiran kita harus diset ke sini. Filipi 4 ayat 8. Bapa, terima kasih untuk janjimu yang luar biasa ini. Filipi 4 ayat 8. Ya, berapa terjemahan Filipus? Jadi akhirnya saudara-saudara, lihat ini resepnya. Supaya sikap hati kita dan mindset kita, pola pikir kita itu benar. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini firman, ini perintah, pikirkanlah semuanya itu. Ya, saudara ulang-ulang terus ini. TSI. Akhirnya saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar. Dan hal apapun yang patut dipuji, yaitu semua hal yang baik, hal-hal yang memimpin kepada hidup yang benar dan yang terhormat, dan hal-hal yang murni, indah, dan yang menyenangkan. Haleluya. Jadi kalau kita mau melakukan ini, hebat sekali. Oh, Meme kirim terjemahan lain ya, dalam bahasa Inggris. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Satu hal yang final, terakhir. Fix, tancapkan. Ya, kalau pakai colokan, kalau mau charge HP, charge apa saja. Fix your thoughts, pikiranmu on what is true, yang benar, and honorable, yang mulia, and right, yang adil, dan yang murni, dan yang penuh kasih, lovely, and admirable, hal yang mengagumkan. Think about things, pikirkan tentang hal-hal yang excellent, wah, yang sempurna, and worthy of praise, yang layak untuk dapat pujian. Jadi pikiran-pikiran sampah, pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang merugikan, kebencian, sakit hati, kekecewaan, buang semua. Itu merusak, saudara. Itu merusak. Apalagi, maaf saya punya kalimat yang jelek, apalagi kalau ada di antara kita yang sudah dapat stempel dari setan bahwa orang itu layak dijadikan langganan setan untuk buang sampah-sampah neraka ke otaknya. Itu orang paling bodoh sedunia. Maaf saya berkata, pasti saudara pernah ketemu ada orang, aduh pikirannya kotor terus. Ketemu orang curiga, melihat orang gerak-gerik begini, jangan-jangan dia mau buat jahat kepadaku. Ada orang yang salah ngomong, langsung divonis, oh memang dia jahat. Ada orang seperti itu. Nah, orang ini yang dikatakan jadi langganan setan, mudah dikotori dengan sampah-sampah neraka. Maaf saudara, dunia kedokteran selama COVID ini berlangsung, pandemik ini menyatakan sebagian besar yang meninggal itu bukan karena virus ini, tapi karena stres, karena ketakutan, ngeri. Itu dia. Ayo, kita tidak boleh dikalahkan oleh semua itu. Maka itu mindset kita,
harus benar di hadapan Tuhan. Jangan membiarkan yang kotor-kotor, yang rusak, mengganggu hidup ini. Bapak ingin kita menaklukkan pola pikir kita kepada pikiran yang benar. Dan untuk memiliki pikiran yang benar, tidak ada sumber lain kecuali firman-Nya. Kecuali firman-Nya. Coba kita baca ayat ini. Yohanes 15 ayat 3. Saudara, sampai hari ini sejak COVID ini mulai, sudah dinyatakan COVID ini tidak bisa bertahan di tempat yang bersih. Coba catat, COVID ini nggak bisa bertahan di tempat yang bersih. Maka itu diperintahkan rajin cuci tangan. Kalau tangan belum cuci, jangan pegang mulut, jangan usek-usek mata. Karena itu pintu masuknya virus. Nah, kalau memang COVID ini kalah dengan sabun, ini istilah di Indonesia. Saya dulu pertama kali berpikir, ya udah, ayo minum sabun saja karena virusnya kalah dengan sabun. Tapi kan nggak mungkin kita minum sabun. Ternyata ilustrasinya, kalau hidup kita ini bersih, roh, jiwa, dan tubuh kita. Saya ulangi, kalau hidup kita ini bersih, roh, jiwa, dan tubuh kita, maka otomatis nggak usah corona. Apa saja yang kotor dan yang jahat tidak bisa nempel ke hidup kita. Nah, Yohanes 15 ayat 3. Tuhan Yesus memberitahukan deterjen, tahu kata deterjen? Sabun yang bisa mencuci bersih semua kekotoran hidup ini adalah ini. Kita baca. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Wow, luar biasa. Ini deterjen hidup yang bersih, yaitu firman Tuhan. Ayat. Kamu memang sudah dibersihkan karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu ini memang suci oleh karena perkataan yang sudah kukatakan kepadamu. Kalian sudah bersih karena ajaran yang kuberikan kepadamu. Terjemahan sederhana Indonesia. Kalian masing-masing memang sudah siap untuk berbuah karena ajaran yang ku berikan kepadamu. Wow, luar biasa. Pikirkan firman, memama biak merenungkan. Firman jadi tameng anti hoax. Betul meme, luar biasa. Jadi dalam hidup ini saudara, tidak ada yang bisa membersihkan kita kecuali firman Tuhan. Maka itu saudara yang masih belum suka makan firman, tiap hari ini bertobat. Cintai firman Tuhan. Tiap hari kita merindukan firman. Jangan rajin buka WA tiap hari, buka Facebook, nulis yang macam-macam, simpan berita-berita sampah lewat sosial media. Itu meracuni, itu mengotori. Jangan saudara, stop. Ya, jangan sampai 90% hidup saudara, karena sekarang semuanya dikerjakan di rumah. Jangan sampai 90% hidup saudara penuh dengan sampah dari sosial media. Itu racun semuanya itu. Itu membuat hidup gak sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Maka itu kalau ingin bersih, catat firman hari ini. Tidak ada lain yang bisa membersihkan kita selain firman Tuhan. Ini yang kita harus lakukan dalam hidup. Tutup kuping kita, tutup mata kita, kunci pikiran kita terhadap sampah-sampah dunia yang berseliweran dengan bebas di sosial media kita. Awas itu, celaka sekali. Satu ayat lagi, Mazmur 107 ayat 21. Terima kasih Bapak.
Inilah obat yang manjur. Inilah obat yang luar biasa. Mazmur 107 ayat 21. Kita lihat. Papa terima kasih menyediakan obat gratis untuk hidup sehat. Amin. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ayat dia mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, serta dilepaskannya mereka dari liang kubur. PS, ia menyembuhkan mereka dengan perintahnya dan meluputkan mereka dari liang kubur. Saudara masih ingat kisah perwira di Kapernaum dalam Injil Lukas 7 ayat 1-10? Perwira itu nggak minta apa-apa kepada Tuhan Yesus. Doa juga tidak, tumpang tangan juga tidak, untuk budak yang sakit perintahkan setan pergi juga tidak. Masih ingat? Perwira itu hanya berkata, cukup katakan sepatah kata saja, maka budakku itu sembuh. Jadi saudara, obat yang paling manjur dan mujarab, yang paling ampuh, paling hebat untuk sakit apa saja, bukan obat A, bukan obat B, bukan merek ini, bukan merek itu, tapi firman Tuhan ini. Jadi hari ini kalau kita mau mengambil keputusan mencintai firman Tuhan, hidup ini luar biasa. Dalam bahasa Inggris, He sent out His word and healed them. Dia kirimkan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, snatching them from the door of death, dan menarik mereka dari pintu kubur, liang kubur atau maut. Terima kasih Tuhan, sampaikan kebenaran ini. Tidak ada obat yang lain. Maka itu jaga sikap hati, jaga mindset kita, hidup seperti yang Tuhan katakan. Arahkan mata, hati, pikiran, telinga kita hanya kepada firman, maka mujizat-mujizat terjadi di hidup kita semuanya. Kita harus percaya ya, untuk hidup ini tidak perlu takut, asal hati kita, mindset kita tetap fix di dalam Tuhan. Satu ayat lagi, Filipi 4 ayat 4. Ayo kita gunakan supaya imun kita naik. Ya, Filipi 4 ayat 4. Ini sikap hati yang Papa ingin kita miliki dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan dalam saldo bank yang penuh kita bersukacita. Bukan karena kita punya deposito yang banyak kita bersukacita. Di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Nah, inilah sikap hati yang Tuhan inginkan menghadapi semua situasi yang tidak menentu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amen. Selamat menjadi pelaku firman. Haleluya.